Halo, selamat siang, Selamat Mas siang, Vica. Mbak Cynthia. Halo. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan teman-teman PPG Prajabatan maupun lulusan PPG Prajabatan. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Vica Asniarno. Beliau ini adalah tim kerja dari Pokja PPG bagi guru tertentu. Nah, ini Iya, sudah 1.000 guru yang sudah hadir, Mas Vica. Jadi kayaknya emang udah pada semangat banget nih untuk ngedengerin kita untuk membahas PPG bagi guru tertentu. siap, siap, siap. Mas Vica sehat? Alhamdulillah Mbak Cynthia sehat. Balik dari Jember kemarin pengukuhan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu guru, kami ingatkan untuk pertanyaan silahkan untuk diketik dan ditulis di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah, yang ada tanda tanya di bawah itu. Nah, nantinya kami hanya akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, karena banyak sekali yang chat, jadi sepertinya nanti khawatir tidak terbaca. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menanyakan di kolom Q&A yang ada bulat di pojok kanan bawah yang ada tanda tanyanya. Oke, Mas Vica udah siap nih untuk bahas PPG bagi guru tertentu? Yuk, kita diskusi bareng. Oke. Oke, siap. Jadi Mas Vica kemarin-kemarin itu banyak sekali yang bertanya, saya harusnya bisa terpanggil nih. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru banyak sekali yang tanya nih terkait ini. Saya harusnya udah terpanggil di PPG bagi guru tertentu ini, tapi kenapa saya nggak dipanggil gitu. Bahkan teman saya yang baru dipanggil aja ada yang tambahan, yang di tahap 3 atau ada yang udah dipanggil dia nggak ikuti piloting 1, piloting 2, tapi terus ada pemanggilan lagi. Tapi kenapa saya masih belum dipanggil juga? Nah, itu mungkin bisa dijawab oleh Mas Vica. Ya, iya. Suara saya jelas ya Mbak ya? Jelas-jelas sekali. Alhamdulillah. Ya, izin Ibu dan Bapak, Mbak Cynthia juga teman-teman PPG untuk yang dipanggil baik itu PPG calon guru maupun bagi guru tertentu, tapi saat ini kita fokusnya ke PPG bagi guru tertentu ya. Itu adalah yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Nah, seleksinya ini kapan? Terakhir kita seleksi itu di tahun 2023. Nah, Ibu Bapak guru, bagi guru tertentu atau yang sudah tercatat di Dapodik yang waktu itu dengan syarat dan kriteria yang memenuhi, itu akan terpanggil untuk mengikuti seleksi. Nah, untuk yang tambahan kemarin, memang di surat saat pelaksanaan untuk tahap 3, itu memang pimpinan mengeluarkan surat akan ada tambahan sebanyak sekian puluh ribu. Nah, ternyata sudah kita laksanakan, kita panggil kembali. Nah, tambahan ini dari mana? Tambahan ini adalah yang pertama, yang pernah kita panggil di tahun 2023, tapi yang bersangkutan mungkin bisa jadi terlewat saat konfirmasi bersedia, atau tidak mengikuti karena waktu itu entah cuti ibadah, entah cuti hamil, cuti melahirkan, atau cuti sakit dan sebagainya. Kemudian kita panggil tapi memang tidak membuka informasi pemanggilan. Kita panggil kembali di tambahan kemarin. Itu. Nah, yang bagaimana? Kembali lagi ke awal tadi, yang dinyatakan telah seleksinya telah lolos baik di tahun 2023, kemudian beberapa juga kami ambil dari yang lolos seleksi tahun 2022 tapi sudah kita panggil untuk ikut PPG di tahun kemarin. Begitu Mbak Cynthia. Jadi begini, memang banyak Ibu Bapak guru, saya mengikuti Pak, saya sudah unggah waktu 2023 Pak, tapi ternyata mohon izin, dokumennya diunggah sampai centang hijau semua, tapi tombol di bawah untuk diklik atau submit itu kebanyakan Ibu Bapak lupa, seperti itu. Nah, kelak jika akan ada seleksi lagi, mohon untuk dicek secara seksama bahwa
dokumen sudah terunggah dengan benar, kemudian setiap tombol untuk mengirimkan dokumen-dokumen tersebut juga sudah diklik untuk dikirimkan ke teman-teman verifikator. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Nah, itu Mas, betul sekali. Banyak sekali ya guru-guru yang bertanya maupun di kolom komentar atau di helpdesk bahwa saya sudah terpanggil, saya sudah ikut seleksi di tahun sebelumnya gitu. Tapi kenapa belum terpanggil piloting ini? Berarti karena mungkin guru-guru ada yang lupa ya untuk mengunggah dan klik kirim untuk berkas-berkas yang sudah diunggah tersebut begitu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa lagi ya nanti untuk mengikuti Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi administrasi, jangan lupa lagi untuk klik tombol kirimnya. Nah, udah semangat-semangat diisi semua, diunggah semua, tapi kalau tidak diklik kirim, wah, ibaratnya kita udah ngetik panjang di Microsoft Word terus tidak kita save. Nah, itu Bapak Ibu akhirnya kelar. Sayang saya. Betul sekali Mbak Cynthia, iya sayang banget. Itu untuk yang tidak terpanggil ya Bapak Ibu guru. Nah, guru hebat lainnya ada juga ini Mas Vica yang bertanya. Nah, saya sudah lapor diri tapi ada kesalahan atau kekurangan unggah berkas, apakah bisa diperbaiki? Oh iya, izin Ibu dan Bapak, untuk proses lapor dirinya kita memang menyediakan dua sistem yang terpisah. Yang pertama itu di SIM PKB. Selama Ibu dan Bapak bisa klik konfirmasi bersedia, kemudian nanti Ibu dan Bapak akan diminta mengisi data, di mana data itu adalah data yang dibutuhkan teman-teman di LPTK nanti untuk membantu saat lapor di PD Diktinya, itu di SIM PKB. Nah, yang kedua, untuk unggah dokumen ini adalah lapor diri ke kampus atau ke LPTK, lokasi PPG Ibu dan Bapak. Dalam artian begini, yang pasti Ibu dan Bapak sudah bisa terhubung dengan teman-teman LPTK bahwa akan melakukan lapor diri. Nah, kami juga melalui koordinator sudah menyampaikan untuk LPTK ini memberikan keringanan bagi mahasiswa yang masih terkendala untuk dokumen yang harus dilaporkan ke LPTK. Dengan artian sudah tercatat dan mau mengikuti, itu sudah dimasukkan di datanya kampus. Misal ada kekurangan SKCK atau kekurangan nafsa, itu nanti akan dibantu oleh teman-teman LPTK, atau nanti jika Ibu dan Bapak diminta semacam surat pernyataan bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati antara Ibu dan Bapak dan LPTK mengumpulkan tidak apa. Jadi memang kami berikan kelonggaran. Bahkan untuk yang tahap 3 ini, proses lapor diri ke kampus atau ke LPTK lokasi PPG Ibu dan Bapak sudah kami sampaikan ke LPTK untuk diperpanjang sampai tanggal 8 Ibu dan Bapak. Jadi masih ada kesempatan kurang lebih 1 minggu ya Mbak Cynthia. Iya, jadi untuk lapor dirinya bagi Ibu Bapak yang terpanggil di tahap 3 ini, baik yang tambahan maupun yang kemarin utama tahap 3, kami berikan kesempatan diperpanjang di LPTK sampai dengan tanggal 8 di bulan ini. Itu Mbak, jadi kita berikan kelonggaran, bahkan kita sampaikan ke Ibu Bapak di LPTK untuk membantu supaya tidak terlalu menyulitkan bagi Ibu Bapak peserta PPG bagi guru tertentu ini Mbak. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Vica. Jadi Bapak Ibu guru hebat, ini kabar baik ya untuk Bapak Ibu guru yang sudah konfirmasi bersedia bahwasanya untuk lapor diri diperpanjang sampai tanggal 8. Masih ada waktu nih Bapak Ibu. Ya, segera lakukan lapor diri. Jadi jangan mepet-mepet. Nanti ketika mepet-mepet ada gangguan sinyal atau gangguan teknis. Nah, seperti itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau bisa hari ini, silakan dilakukan hari ini. Oh ya Bapak Ibu, untuk pengisian pembiayaan, nah ini saya sedikit menginformasikan ya Mas Vica, karena banyak sekali yang tanya juga pembiayaan itu diisi apa begitu. Untuk pembiayaan silakan diisi pembiayaan dengan APBN ya Bapak Ibu guru. Nah jadi jangan salah ya Bapak Ibu guru, silakan diisi dengan pembiayaan APBN.
selanjutnya Mas Vica, banyak sekali yang terkendala NIK-nya itu tidak valid. Nah, ini mungkin bisa dibantu menjelaskan ke Bapak Ibu guru hebat itu dikarenakan apa dan bagaimana sih solusi yang harus Bapak Ibu guru kita lakukan begitu. Iya, iya Mbak. Yang pertama kami menyampaikan informasi bahwa unik bagi peserta PPG, baik calon guru atau bagi guru tertentu, karena kita concernnya saat ini bagi guru tertentu, kita ngambil dari NIK-nya. Nah, NIK dari Bapak Ibu guru PPG bagi guru tertentu ini kita ambil dari Dapodik, di mana Dapodik sudah merefer atau mengambil data yang sudah diintegrasikan antara Pusdatin dengan sistemnya Dukcapil. Memang ada beberapa kendala dalam aliran data, cuma untuk validasi data yang pertama, Ibu dan Bapak memastikan data Ibu dan Bapak di Dapodik itu sudah sesuai dan benar. Parameter yang digunakan yaitu NIK itu sendiri, bahwa NIK itu milik Ibu dan Bapak. Kemudian nama Ibu dan Bapak, itu yang kedua. Yang ketiga, tempat lahir. Karena ada beberapa Ibu Bapak guru ternyata di KK, KTP, dan akta lahir itu tempat lahirnya berbeda. Di KTP dituliskan nama kabupaten atau kota, kemudian di KK juga sama, ternyata di akta lahir tertulis kecamatan atau malah tertulis desanya. Nah, ini mohon nanti dikomunikasikan dengan Dukcapil atau tim pendataan catatan sipil di masing-masing daerah, itu terkait tempat lahir. Kemudian yang kedua, tanggal lahir. Nah, ini mohon dipastikan untuk tanggal lahir itu benar-benar urutannya tidak terbalik, karena kan ada beberapa perangkat yang setting atau pengaturan untuk tanggalnya itu terbalik antara Inggris dengan Indonesia. Nah, iya, itu Bapak. Jadi seperti itu Mbak. Saat kita memasukkan bulan, ternyata itu dibaca tanggal. Saat kita masukkan tanggal, ternyata itu dibaca bulan oleh sistem. Jadi mohon dipastikan bahwa tanggal lahir ini sesuai dan benar. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jenis kelamin. Nah, memang jenis kelamin kan yang kita ketahui, kita kenal hanya dua. Ini menginput teman-teman operator secara manusiawi, mungkin teman-teman juga capek, itu mohon dimaklumi karena yang mereka input juga banyak. Nah, nanti mohon dipastikan jenis kelaminnya tidak tertukar. Misal seperti saya, nama saya kan identik dengan cewek. Nah, kalau tidak diperhatikan nanti bisa diisi oleh teman-teman operator P atau perempuan. Nah, ini mohon diperhatikan. Itu yang kelima. Nah, parameter yang terakhir itu adalah nama ibu kandung. Pastikan penulisan nama ibu kandung itu sama persis dengan apa yang tercatat di Capil. Dalam artian begini, misal nama ibu kandung kita sebenarnya cukup Sumiati, tidak pakai embel-embel apapun, tapi ternyata di Capil sudah dicatatkan dengan gelar Hajah Dokteranda. Nah, di Dapodik juga harus mengikuti. Kalau memang tidak ingin mencantumkan gelar apapun, nanti sampaikan ke Capil bahwa nama ibu kandung cukup nama saja tanpa embel-embel gelar. Itu yang pertama untuk pengecekannya, Mbak. Nah, yang bisa dilakukan dari mana? Untuk beberapa isian data itu memang terkunci atau hanya bisa diisi di awal saja. Oleh karena itu, revisinya, perbaikannya, atau pembaruannya itu dilakukan di laman pervalptk.data.kemdikbud.go.id. Oleh siapa? Apakah oleh guru sendiri bisa? Dibantu oleh teman-teman operator, Ibu Bapak. Jadi nanti saat di sekolah, sampaikan, komunikasikan dengan teman-teman operator bahwa NIK Ibu dan Bapak ada kesalahan. Kesalahannya apa? Bisa dicek 6 parameter tadi. Nanti coba dilihat di Dapodik, samakan dengan dokumen akta, KTP, dan KK. Jika ada yang perlu diperbaiki,
buka laman Perval PTK-nya. Nah, nanti bisa diperbaiki di sana. Misal diminta unggah dokumen, nanti silakan diunggah di sana dan akan diverifikasi oleh teman-teman pusat di Pusdatin, meskipun nanti tetap berjenjang melalui Dinas Pendidikan. Itu Mbak. Nah, yang terakhir, kendalanya sudah saya perbaiki, sudah saya sinkron, izin Ibu dan Bapak. Secara sistem untuk Dapodik sendiri, untuk Pusdatin sendiri, kami sudah terinfo bahwa dari teman-teman Pusdatin ini real time atau tidak ada batasan waktu untuk sinkronisasi. Nah, yang ada batasan itu ternyata info dari teman-teman Pusdatin, aliran data atau integrasi dari Pusdatin yang mengambil data Capil ini hanya dilayani waktu jam kerja dan hari kerja saja. Sehingga misal Ibu dan Bapak memperbaiki di hari Sabtu atau Minggu, sudah tercatat di Pusdatin nih. Cuma saat Pusdatin akan mengirim ke teman-teman Capil, itu nanti akan masuk di jam kerja dan hari kerja, mungkin bisa di hari Senin, Senin pagi atau Senin siang. Langsung diharapkan Ibu dan Bapak sabar menunggu jika memang sudah diperbaiki, gitu Mbak. Nah, kalau sudah diperbaiki bagaimana? Cek lagi SIM PKB-nya, nanti ada fitur cek NIK. Nah, itu silakan diklik. Silakan diklik. Nanti juga sudah diperbaiki, sudah terkoneksi, sudah tersinkron, warna merah atau silangnya akan hilang menjadi warna hijau atau centang. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica atas penjelasannya. Nah, Mas, izin tanya, kalau seandainya dia ini kakaknya berbeda antara yang awal dengan yang akhir, kemudian ibunya sudah meninggal, contohnya. Yang awal dia pakai yang dengan ibu kandung, kemudian yang kedua dia pakai kakak dengan ibu sambung, begitu. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap kevalidan data Bapak Ibu guru? Iya, izin Mbak, memang di kakak itu kan tercatat satu keluarga dengan siapa. Cuma jika kita perhatikan di tabel yang bawah, itu pasti ada namanya ini anak dari. Itulah ibu kandungnya. Oh, iya, jadi, iya. Iya, di tabel yang bawah itu di pojok kanan di atas tanda tangan kalau tidak salah itu ada satu tabel kolom anak dari. Nah, itu nama ibu kandung atau bisa dilihat dari akta. Karena di akta kan tertulis setelah lahir nama si Fulan pada tanggal sekian bulan ini tahun ini anak dari seorang ibu bernama. Nah, itulah yang kita pakai sebagai acuan untuk nama ibu kandung, Mbak. Itu, Mbak. Meskipun kakak dari awal atau kakaknya berbeda, itu tidak berpengaruh asalkan yang kan adalah nama ibu kandungnya ya. Iya, iya. Untuk parameter ibu kandung diambil dari lokasi dokumen tersebut. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica untuk penjelasannya. Nah, ini saya sudah kumpulkan ini banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Kita coba lihat ya dari yang kolom Q&A. Ini teman-teman Prajab juga banyak sekali yang nonton dan kebanyakan juga pertanyaan. Iya. Nah, ini Mas Vica ada tulisan atau pertanyaan dari Erinandria. Kak, saya PPG, piloting guru tertentu, gelombang 3 tertulisnya. Cuma yang lalu berubah menjadi gelombang 4. Apakah tidak masalah jika mengikuti skema pembelajaran yang gelombang 3? Saya khawatir nanti terjadi masalah. Iya. Jadi begini, untuk pelaksanaan kita piloting 1, itu piloting dua dengan jumlah yang agak sedikit besar berhasil, akhirnya kita laksanakan yang masif atau yang banyak. Itu adalah pelaksanaan PPG tahap 3, dalam artian
bukan piloting lagi, karena kemarin juga banyak ibu bapak yang nanya apakah nanti akan ada piloting lagi. Secara pelaksanaan sudah bukan piloting, tapi sudah resmi pelaksanaan PPG-nya. Itu yang kita laksanakan tahap 3. Kalau ibu yang tadi bertanya, saya kemarin ikut di piloting atau PPG tahap 3. Ternyata setelah beberapa waktu berubah menjadi tahap 4. Nah, tahap 4 ini sebenarnya secara pembelajaran itu sama persis dengan PPG yang tahap 3. Nah, di surat sebelumnya, seperti saya sampaikan di depan tadi, di surat sebelumnya itu pimpinan mengeluarkan sebuah informasi bahwa terpanggil di tahap 3 itu sekian ratus dan akan ada tambahan sekian puluh ribu. Nah, untuk ibu yang bertanya tadi, ibu masuk di tambahan tersebut. Secara pelaksanaan, silakan ibu pembelajarannya, kemudian jadwal ujiannya nanti bersamaan dengan teman-teman atau ibu bapak guru yang sudah dipanggil di tahap 3 yang utama, bukan yang tambahan. Jadi silakan ikuti aja Bu. Misal di data atau di sistem ibu munculnya tahap 4, nggak apa-apa, tapi pembelajarannya tetap diselesaikan bersama ibu bapak guru yang terpanggil di tahap 3. Semangat Bu, masih ada kurang lebih 2 minggu lebih untuk menyelesaikan pembelajarannya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Vica. Berarti Bapak Ibu guru hebat untuk yang notifikasinya berubah awalnya dari gelombang 3 menjadi gelombang 4. Tidak perlu takut ya Bapak Ibu mengikuti pembelajarannya sama kok masih dengan PPG yang gelombang 3 begitu ya Bapak Ibu. Nah Mas Vica, ini ada yang tanya nih. Ketika tadi kita sempat bahas untuk seleksi administrasi bagi yang belum terpanggil. Nah Bapak Ibu ini penasaran. Nah, apakah seleksi administrasi untuk TMT muda juga bisa ikut? Dan apakah harus NUPTK? Atau yang tidak NUPTK juga bisa ikut, begitu? Ya, izin Ibu dan Bapak. Sebuah regulasi atau payung hukum untuk PPG itu sendiri, baik untuk PPG calon guru atau prajab, atau PPG bagi guru tertentu atau dulu yang sering kita ketahui dengan istilah daljab dalam jabatan. Mohon maaf. Untuk seleksinya di permen tersebut dibunyikan bahwa guru yang tercatat aktif di Dapodik sampai dengan tahun ajaran 2023-2024. Kemudian yang kedua, apakah wajib NUPTK? Di regulasi tersebut tidak ada yang menyinggung terkait NUPTK. Jadi yang penting ibu bapak ini adalah guru aktif di sekolah sampai dengan tahun ajaran yang telah disampaikan di permen tersebut. Jukniknya seperti apa, batasannya seperti apa, itu masih dalam proses. Yang pasti saran kami yang pertama, pastikan pendataan ibu bapak guru di Dapodik ini sudah sesuai, sudah valid semua. Jangan sampai nanti saat kami di kementerian membuka seleksinya, ternyata NIK-nya masih belum valid. Itu dia. Jadi mohon diperhatikan 6 parameter tadi. Kemudian ibu dan bapak di Dapodiknya itu tercatat memiliki sekolah induk. Nah, sekolah induk itu apa? Satuan pangkal. Atau ibu bapak guru terdaftar di sekolah di mana ibu bapak itu diakui sebagai guru di sekolah itu. Jika punya jam mengajar di sekolah lain bagaimana? Boleh, silakan. Misal ibu dan bapak guru ini sudah mengajar di sebuah sekolah, ternyata jamnya kurang, menambah jam mengajar lagi di sekolah lain, mohon dicatatkan di sekolah lain ini sebagai non-induk. Jangan sampai kedua-duanya induk. Gambarannya begini. Jangan sampai Mbak, saran saya jangan sampai. Misal kalau induk dua-duanya, kita mau memanggil atau kita mau berkirim surat, induk yang mana ini? Alamat rumah yang mana kan kita nggak tahu. Nah, pastikan induknya ada salah satu jika memang ibu bapak guru ini tercatat di lebih dari satu sekolah.
itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pastikan ibu bapak guru ini memiliki jam mengajar minimal di sekolah induk. Nah, jam mengajar minimalnya berapa? Jika melihat dari regulasi yang lain, kurang lebih 18 jam mengajar di sekolah induk. 16 atau 18 saya lupa. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Jam mengajar minimal di sekolah induknya. Pastikan punya jam mengajar di sekolah induk, itu yang ketiga. Kemudian terkait ijazah bagaimana? Di Dapodik ada kolom isian riwayat pendidikan. Nah, artinya riwayat itu otomatis dari pendidikan paling bawah sampai pendidikan yang terakhir. Mohon disampaikan ke teman-teman operator untuk riwayat pendidikan ibu bapak mulai dari TK, misal dulu mengikuti TK, mulai dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan itu dimasukkan sebagai data riwayat. Kemudian ibu bapak senior, ibu bapak guru kita yang dulu sempat kuliah di SG SD, SG PLB, SG Sekolah Guru Olahraga, itu kan ijazahnya D2 ya, itu boleh dimasukkan. Kemudian yang paling penting adalah ijazah S1 ibu dan bapak. Kenapa? Karena PPG ini melihat berdasarkan ijazah S1, kesesuaian ijazah S1 dengan bidang studi PPG yang akan ibu bapak ambil. Nah, saran kami memang riwayat pendidikan diisikan semua, tapi mohon untuk ijazah S1 ini yang paling diperhatikan. Ijazah S1 adalah ijazah yang prodinya umum atau dalam artian bukan keagamaan. Kalau keagamaan bagaimana? Nah, untuk ijazah S1 keagamaan nanti untuk PPG-nya akan dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Agama. Itu bisa berkoordinasi dengan Depak Wilayah. Nah, bagi yang memiliki 2 ijazah, saya punya 2 ijazah, Pak. Jika ibu dan bapak mengajar di guru kelas, kemudian ingin mengikuti PPG sebagai guru kelas, itu baiknya ijazah yang keagamaan tidak didatakan di Dapodik. Tapi kalau ibu dan bapak ingin mengikuti PPG-nya sesuai ijazah keagamaan atau S1 PAI, itu silakan didatakan di siaganya, komunikasikan dengan Depak Wilayah. Misal ibu dan bapak memiliki ijazah S1 PGMI. Nah, PGMI ini setara dengan PGSD. Untuk tahun kemarin seleksi yang kita laksanakan S1 PGMI ini bisa atau boleh mengikuti PPG S1 guru kelas atau PGSD itu. Misal ibu dan bapak sudah memiliki untuk yang misal agama hanya PGMI saja ya Mas, iya, untuk ikut PGSD ya. PGMI bisa ke PGSD. Nah, sempat ada informasi yang kami terima dari teman-teman Kemenak, ada S1 PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini ini bisa ikut PPG di PG PAUD-nya Kemdikbud. Tapi yang bersangkutan juga bisa mengikuti PPG di Kemenak sebagai guru agama. Itu. Nah, untuk PIAUD, PGMI itu bisa di PPG bidang studi PAUD, PGMI bisa di PPG bidang studi guru kelas. Itu Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica penjelasannya. Nah, Mas Vica kalau dia punya 2 ijazah seandainya. Nah, itu pengaruh untuk PPG apakah ijazah terakhir atau dia bisa pilih aja tuh gunakan salah satu gitu? Untuk pendataan,
Dapodik, sehingga ibu bapak guru tercatat memiliki 2 ijazah S1 atau 2 sarjana. Saat seleksi nanti, ibu dan bapak diminta untuk memilih bidang studi PPG sesuai dengan pilihan ibu atau pilihan ibu bapak dan mengunggah bukti ijazah bahwa bidang studi PPG yang ibu bapak pilih ini sudah sesuai dengan ijazah ibu dan bapak. Bebas, boleh ijazah yang awal atau boleh ijazah yang terakhir. Kondisinya kami berikan gambaran, misal saya lulus S1 Fisika, ternyata saat saya mengabdi, saat saya honor, saya mengajar di guru kelas di SD terdekat. Karena saya khawatir nggak punya ilmu tentang guru kelas, tentang SD, tentang pedagogiknya, akhirnya saya kuliah lagi, mengambil ijazah kedua, guru kelas SD. Sebelum saya ikut seleksi, saya udah punya 2 ijazah ini, S1 Fisika dengan S1 PGSD. Karena kondisi saya masih tetap mengajar di guru kelas SD, saat ada seleksi ya sudah, saya milih PPG guru kelas dengan mengunggah ijazah S1 PGSD. Kasus yang lain, misal sudah punya ijazah S1 Fisika dan punya ijazah S1 PGSD, ternyata melamar P3K, keterima nih di SMA dengan ijazah fisikanya. Karena saya mengampu fisika di SMA, kemudian karena saya juga punya ijazah S1 Fisika itu tadi, ya sudah, saat seleksi administrasi, saya unggah dan memilih bidang studi PPG Fisika. Ijazah PGSD-nya apakah sia-sia? Tidak sia-sia Ibu dan Bapak. Semua ilmu itu tidak ada yang sia-sia, pasti berguna. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Vica penjelasannya. Jadi Bapak Ibu kalau memang ijazahnya ada 2, lalu Bapak Ibu berarti bisa pilih ya, Bapak Ibu mau PPG-nya itu yang mana yang Bapak Ibu lebih kuat, mau yang PGSD tadi atau yang fisika begitu. Nah, ini berarti beliau itu memang sangat tahu ya Mas Vica ya, kemampuannya itu di fisika sehingga sampai ngambil kuliah lagi loh, S1 lagi 4 tahun untuk bisa dedikasinya akhirnya jadi guru fisika. Dedikasi ibu bapak guru tertentu, ibu bapak guru kita yang sudah senior ini memang luar biasa, Mbak. Jadi sejak sekian tahun lamanya beliau telah melahirkan orang-orang hebat yang sekarang sudah memimpin negeri ini. Dedikasinya luar biasa, Mbak. Guru hebat. Nah, Mas Vica, ini ada satu kendala lagi untuk terkait pemanggilan. Jadi ini ada satu yang bertanya melalui helpdesk. Mohon petunjuk, saya guru P3K 2024. Mendapat undangan piloting PPG bagi guru tertentu. Tapi saya terkendala untuk konfirmasi kesediaan. Karena Dapodik belum selesai mutasi ke sekolah penempatan. Jadi intinya beliau ini Dapodiknya belum selesai mutasi ke sekolah penempatannya dia. Nah, info yang saya peroleh dari Dinas Provinsi itu belum membuka layanan tarik PTK. Mohon petunjuknya apa yang harus saya lakukan, begitu. Oke, izin. Yang pertama untuk penempatan P3K, mutasi Dapodik dan sebagainya memang bukan di ranah kita selaku penyelenggara PPG. Yang pasti jika ibu dan bapak terpanggil PPG, kemudian bisa melakukan konfirmasi kesediaan, tidak terkendala pertalite NIK tadi, kemudian bisa akses pembelajaran di PMM dengan akun belajar ID yang sudah diinformasikan, kemudian bidang PPG-nya ini sesuai dengan ijazah ibu dan bapak, silakan dilanjutkan. Karena memang untuk penempatan P3K ini ada beberapa yang ditempatkan ataupun di SK-kan belum sesuai atau karena kebutuhan di lapangan membutuhkan guru tersebut sehingga agak jauh rumpunnya atau agak jauh ke kelompok mapelnya dengan ijazah S1. Namun untuk PPG-nya selama
S1 Ibu itu sama dengan bidang studi PPG-nya, silakan dilanjut secara sistem, boleh klik konfirmasi bersedia, boleh melakukan pembelajaran di PMM. Jika ada kekhawatiran, nanti saya tidak bisa valid, nanti saya tidak akan bisa terima tunjangan, jangan terlalu berpikir jauh Ibu dan Bapak. Yang penting Ibu dan Bapak ikuti PPG-nya dulu, selesaikan dulu. Kuncinya adalah PPG linier atau sesuai dengan ijazah S1 Ibu dan Bapak. Seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Mas Vica. Berarti aman ya Mas Vica ya untuk kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk terkait tombol UKPPG yang tidak berwarna hijau, padahal dia sudah menyediakan semua modul atau semua unggah jurnal. Kalau kayak gitu bagaimana Mas Vica? Ya, untuk pendaftaran UKPPG itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi peserta atau mahasiswa. Yang pertama, pembelajarannya sudah selesai, sudah dinyatakan lulus, atau bagi Ibu Bapak PPG guru tertentu itu di PMM sudah validasi semua, sudah selesai semua. Itu syarat pertama, pembelajaran sudah terpenuhi. Yang kedua, Ibu dan Bapak PPG bagi guru tertentu sudah tercatat memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM di LPTK atau kampus Ibu dan Bapak mengikuti PPG. Bisa tahu dari mana? Bisa konfirmasi ke teman-teman admin IT LPTK, atau jika memang sudah didaftarkan di PD Dikti, sudah terlapor di PD Dikti, Ibu dan Bapak bisa melakukan pencarian di laman PD Dikti Kemdikbud. Pembelajaran sudah selesai, NIM sudah dapat, silakan masuk ke PMM dengan klik daftar UK PPG. Ya, nanti mungkin ada beberapa kendala. Saya sudah klik daftar UK PPG, tapi ternyata masuk ke laman pendaftaran, saya diminta login kembali ke PMM. Ini artinya proses pengiriman data dari PMM ke laman pendaftaran masih berjalan, Mbak. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa cek berkala. Bisa cek berkala dari laman PMM-nya, kemudian menu daftar UKPPG hijau silakan diklik, kemudian nanti akan langsung diarahkan ke laman pendaftaran. Ibu dan Bapak memasukkan masuk ke laman pendaftaran dengan NIK dengan password yang sudah diinformasikan, kemudian nanti mohon jika mengubah password dicatat ya Ibu dan Bapak, jangan lupa, karena banyak UKPPG yang kemarin, yang periode September itu, Ibu dan Bapak sudah berhasil mendaftar, kemudian mengubah password, ternyata lupa. Nah, sebenarnya bisa kita bantu riset, cuma untuk mengantisipasi itu, misal dari ratusan ribu kita bantu riset semua, kan nanti teman-teman di LPTK kewalahan. Iya, betul Mas Vica. Iya, Mbak. Jadi mohon dicatat jika memang mengganti password saat daftar UK PPG. Nah, jika sudah berhasil daftar, ternyata NIM atau beberapa data di laman pendaftaran itu belum sesuai. Saat masuk ke laman pendaftaran, di atas ada menu sinkronisasi data. Nah, misal ada NIM yang belum sesuai, ada nomor ponsel yang belum sesuai, atau ada nama Ibu Bapak yang belum sesuai, kemudian ada... Baik teman-teman, sepertinya Mas Vica terputus dan akan segera bergabung kembali. Nah, jadi teman-teman untuk dapat mengecek datanya satu persatu, nama ibu kandungnya harus sesuai, NIK-nya harus sesuai, dan juga ijazah S1-nya tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Vica, bahwasannya itu yang sangat menjadi perhatian Bapak Ibu guru hebat, bahwasannya ijazah S1 itu harus betul-betul diunggah dan disesuaikan begitu. Nah, kemudian kita coba menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu guru terkait PPG bagi guru tertentu. Nah, ini ada
Ada yang bertanya, saya mengikuti PPG guru tertentu tahun 2024, tapi ada kendala pada ijazah S1 nih. Seperti case yang tadi, yang terpanggil pada PPG ini adalah menggunakan ijazah lama, yakni S1 Agribisnis Tanaman. Sedangkan saya punya ijazah S1 PGSD. Karena waktu itu saat UKG, ijazah PGSD saya belum jadi dan saya sudah terlanjur terpanggil UKG menggunakan ijazah S1 Agribisnis Tanaman. Yang saya tanyakan, apakah saya bisa mengganti ijazah S1 Agribisnis Tanaman dengan ijazah S1 PGSD? Saya ingin sertifikat pendidik saya adalah menggunakan ijazah S1 PGSD. Masya Allah, ini Bapak Ibu Guru sangat berdedikasi ya, ingin menjadi guru SD. Mengingat saya sekarang ini mengajar di SD, terima kasih. Nah, pada saat konfirmasi kesediaan ada menu ubah bidang studi, Bapak Ibu. Namun, jika memilih ubah bidang studi, maka Bapak Ibu Guru tidak bisa melanjutkan PPG saat ini. Nah, Bapak Ibu Guru harus mengikuti proses seleksi administrasi ulang. Tapi namanya sudah memilih untuk menggunakan ijazah PGSD, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti bisa mengikuti seleksi administrasi ulang ketika seleksi administrasi itu dibuka. Yang penting itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan Bapak Ibu Guru hebat. Pengennya ngajar PGSD, maka harus bersabar dulu nih kalau terpanggil di PPG yang saat ini berarti kan S1-nya Agribisnis Tanaman. Nah, maka mengajarnya di Agribisnis Tanaman. Tapi jika ingin mengajar di S1 PGSD, Bapak Ibu Guru dapat bersabar dulu sejenak sambil menunggu proses seleksi administrasinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru ada lulusan guru penggerak yang modulnya belum tercentang. Nah, ini ada yang bertanya terkait ini. Nah, walaupun belum tercentang, UKPPG harus sesuai timeline pada masing-masing gelombang PPG bagi guru tertentu dan harus terdaftar pada PDDikti. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ada juga ini pertanyaan validasi jurnal belum diterima dan selalu gagal. Bagaimana solusinya? Nah, Bapak Ibu, mohon tunggu dulu. Jadi, validasi atau verval dari PMM itu maksimal adalah 3 kali 24 jam. Sehingga Bapak Ibu Guru dapat menunggu selama itu. Kalau belum 3 hari, terus diganti lagi. Nanti jadi nambah lagi dong 3 harinya. Gitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi ditunggu dulu selama 3 hari. Begitu. Maksimal kita proses verval atau validasinya adalah 3 kali 24 jam. Nah, kemudian tadi mengulang setelah dari Mas Vica tadi, setelah verval dan validasi jurnalnya selama 3 hari, nantinya akan tombol UKPPG itu akan muncul Bapak Ibu Guru, biasanya maksimal 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam setelah semua jurnal atau semua pembelajarannya itu selesai. Nah, kita coba cari. Nah, selamat siang Mas Vica. Halo Mbak, iya maaf ya Mbak. Gak apa-apa Mas Vica. Siap-siap. Sempat terkendala teknis ya, sinyal mungkin ya. Iya, langsung mati ini tadi HP-nya, terlalu panas mungkin. Iya. Ini saking Mas Vica sangat berjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru hebat. Jadi Bapak Ibu Guru ini sudah bergabung kembali Mas Vica. Nah, tadi saya sempat bahas juga sedikit Mas Vica terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk sambil menunggu begitu. Nah, iya, mungkin kita beli. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Vica dan ini cukup ramai di helpdesk sejak kemarin hingga hari ini terkait yang mata atau bidang studi atau mata pelajaran bahasa asing. Nah, itu kebanyakan tidak keluar pertanyaannya atau tulisannya. Hanya kotak-kotak saja begitu. Nah, itu mungkin bisa dibantu Mas Vica kalau seperti itu bagaimana ya untuk penyelesaiannya? Sepertinya Mas Vica terlempar lagi, teman-teman. Sebentar ya, kita coba undang. Apakah sudah terdengar Mas Vica? Iya Mbak, terdengar Mbak. Oke, maaf. Tadi lagi ya? Iya Mbak, iya. Sepertinya kendala sinyal. Baik. Sepertinya ini Mbak. Iya, mohon maaf Ibu dan Bapak. Kita lanjut. Aman nih Mas, kita lanjut ya.
Insya Allah aman. Siap. Siap. Nah, ini ada pertanyaan eh, bahwasanya pengaduan terkait bahasa asing tulisannya itu tidak terbaca. Selamat siang Bapak Ibu. Dalam mengerjakan tryout bahasa Mandarin, kami mengalami kesulitan dalam membaca beberapa pertanyaan dalam huruf Mandarin karena tampilannya hanya berupa kotak-kotak saja. Mohon bantuannya untuk mengatasi permasalahan ini. Dan ini juga terjadi juga di bahasa Jerman dan beberapa bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu guru sangat kesulitan ya Mas. Jadi dia sangat khawatir sehingga pertanyaan di Helpdesk itu banyak sekali terkait hal ini dan dari guru-guru yang bidang studinya bahasa asing begitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Terkait untuk soal tryout atau soal ujian ya Ibu dan Bapak. Yang pertama begini, untuk tryout ini memang belum menggunakan aplikasi atau sistem uji yang sesungguhnya. Nah, jika saat tryout untuk bahasa Mandarin, mungkin nanti juga terjadi di bahasa Arab, mohon maaf, atau bahasa asing yang lain, tampilannya belum sesuai atau tidak terbaca, akan kami sampaikan ke tim teknis untuk memperbaikinya. Namun, dipastikan jangan khawatir untuk nanti saat ujian, karena sudah menggunakan aplikasi yang sesungguhnya, exam browser, yang nanti soal juga sudah akan ada di sana, sudah kami tes, sudah kami uji coba, dan tampilannya insya Allah oleh teman-teman BP3 sudah dipastikan bisa sesuai dan terbaca dengan jenis soal masing-masing. Kami mohon maaf jika memang di aplikasi tryout-nya belum sesuai, karena memang beberapa perangkat atau beberapa sistem ini belum mendukung untuk beberapa jenis atau bentuk tulisannya. Itu Mbak Cynthia. Tapi untuk ujiannya nanti, karena sudah menggunakan aplikasi sesungguhnya, sudah menggunakan exam browser, insya Allah tidak akan terkendala dan akan kami pastikan kembali ke teman-teman BP3. Jadi yang pasti Ibu dan Bapak sudah bisa daftar ikut PPG, sudah bisa mencoba tryout, karena memang soal-soal tryout ini bukan soal sebenarnya Mbak. Nah, jadi jangan khawatir, iya Mbak, bukan soal sebenarnya. Namun jika memang ada kendala, nanti kami coba sampaikan ke teman-teman di bagian ujian di BP3 maupun di PMM yang memunculkan untuk aplikasi tryout ini. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica jawabannya. Jadi Bapak Ibu guru jangan panik ya. Nggak apa-apa, nanti ketika ujian yang betulan, nanti akan menggunakan aplikasi yang betul-betul digunakan, yang aplikasi sesungguhnya begitu. Sehingga untuk tryout ini nanti kita akan coba sampaikan, Bapak Ibu guru mungkin dapat menunggu dan sambil dicoba lagi beberapa kali begitu ya, dicek secara berkala gitu. Nah, Mas Vica tadi ngomong-ngomong soal exam browser, tadi ada yang nyeletuk komen apakah bisa pakai aplikasi Mac, pakai perangkat MacBook begitu. Iya. Jadi tidak pakai Windows. Izin. Izin. Untuk aplikasi exam browser sendiri secara detailnya kami belum memperoleh informasi apakah bisa diaplikasikan atau diinstal di perangkat Windows, perangkat MacBook selain Windows. Nah, namun saran saya sebaiknya kita mengambil langkah aman. Kita mengambil langkah aman, Ibu dan Bapak yang besok akan ikut ujian, boleh kok meminjam perangkat rekan Ibu, meminjam perangkat sejawat Ibu Bapak, PC atau laptop yang memang operasionalnya ya kompatibel untuk diinstalkan exam browser itu tadi. Jadi dipastikan perangkat tersebut kompatibel, tidak menjadi kendala Ibu dan Bapak. Nah, nanti H-1 atau H-2 Ibu dan Bapak akan dihubungi oleh teman-teman pengawas ujian untuk memastikan aplikasinya sudah terinstall dengan benar, lokasi yang akan dipakai ujian itu sinyalnya tidak ada kendala, kemudian Ibu dan Bapak bisa melakukan istilahnya setting
atau penata letaan atau tata letak perangkatnya di mana, kemudian kamera zoom nanti di mana, ibu bapak duduk di mana. Nah, supaya nanti saat ujian tidak ada kendala, tidak membutuhkan waktu yang lama, istilahnya tidak terlalu text time untuk mempersiapkan saat ujian. Jadi mohon H-1 atau H-2 saat ibu bapak nanti sudah terjadwal ujian dihubungi oleh pengawas untuk memastikan kondisi kesiapan ibu dan bapak diikuti, apalagi saat simulasi. Saat simulasi diikuti, karena pengalaman kemarin-kemarin ternyata saat hari ujian perangkatnya sama sekali belum terinstal. Nah, ini otomatis kan menjadi kendala ibu dan bapak sendiri. Waktunya nanti akan membutuhkan waktu lama, kemudian ibu dan bapak juga pastinya akan panik karena teman-teman ibu dan bapak belum bisa masuk ke aplikasi ujian. Jadi mohon dipastikan perangkatnya kompatibel, nomor ibu dan bapak bisa dihubungi oleh pengawas, dan saat simulasi untuk ujian H-1 itu ibu dan bapak bisa mengikuti, Mbak, supaya tidak terkendala. Itu. Baik, terima kasih Mas Vica. Berarti Bapak Ibu guru hebat yang laptopnya pada pakai MacBook nih, mungkin bisa pinjam Windows dulu atau laptop dari teman atau rekan sejawatnya di sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Atau biasanya kan Bapak Ibu guru ini udah punya anak nih Mas, yang biasanya anak-anaknya juga punya laptop. Nah, mungkin bisa pakai punya anaknya dulu, begitu. Dan nomor Bapak Ibu, ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, bahwasanya kami seringkali mengirim pesan ke nomor Bapak Ibu untuk reminder, entah itu reminder lapor diri, entah itu reminder untuk klik bersedia di SIM PGP, atau reminder menyelesaikan pembelajaran di PMM. Nah, harapannya Bapak Ibu terkait nomor telepon atau nomor WhatsApp itu, Bapak Ibu bisa aware bahwa nomor saya ini benar begitu yang dimasukkan. Karena khawatirnya jika nomornya tidak dimasukkan atau nomornya ini tidak aktif atau salah ketik nomor, nantinya pesan yang kita kirim ini tidak tersampaikan ke Bapak Ibu, begitu. Nah, Bapak Ibu pun untuk nomor teleponnya diharapkan tidak hanya memperhatikan nomor telepon Bapak Ibu sendiri saja, nomor kontak daruratnya juga harus diperhatikan. Jadi ketika nomor Bapak Ibu ini ternyata habis masa aktifnya, kita bisa menghubungi lewat nomor kontak darurat. Entah itu nomor suaminya, atau istrinya, atau anaknya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian Mas Vica masih bisa nggak kita jawab satu pertanyaan lagi ini baru masuk di helpdesk? Oke Mbak, siap. Boleh ya? Nah, kita coba jawab ya. Kita belum mendapatkan jawaban terkait kelulusan retaker UKIN saya pada periode 6 tahun 2023. Nah, saya klik link kelulusan, selalu jawabannya identitas yang Anda masukkan tidak valid. Padahal nomor peserta yang saya masukkan sesuai yang tertera di kartu peserta. Mohon Bapak Ibu dapat memberikan jawaban, karena selama 6 bulan saya menanti hasil retaker UKIN-nya, begitu. Nah, ini bisa menjadi jawaban bagi Bapak Ibu guru yang juga mengikuti retaker UKIN periode 6 tahun 2023 ya. Mohon disimak nih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk Ibu Bapak peserta retaker, baik itu UKIN atau UP, pengumumannya itu kami barengkan dengan peserta ujian waktu periode di bulan Maret tahun 2024. Nah, jika memang belum muncul hasil dari ujian ini, baik yang first taker maupun retaker, baik retaker UKIN saja atau retaker UP saja, atau retaker dua-duanya, juga kami sampaikan ke teman-teman admin IT LPTK atau ke Ibu Bapak Koordinator LPTK penyelenggara. Jadi memang jika Ibu dan Bapak terkendala saat cek di sistem pengumuman, Ibu dan Bapak bisa konfirmasi ke LPTK lokasi PPG Ibu dan Bapak supaya ada informasi lebih jelas. Biasanya untuk yang sudah dinyatakan lulus nanti akan dibuatkan surat keterangan lulus oleh LPTK lokasi PPG sebelum serdiknya dicetak. Nah, setelah siap untuk pencetakan serdik, nanti Ibu dan Bapak akan diinfokan untuk pengiriman
sertifikat pendidik ke alamat ibu dan bapak atau ke alamat instansi yang menaungi satuan pendidikan ibu dan bapak. Jadi untuk kendala pengecekan hasil pengumuman UKP PPG ataupun UKM PPG untuk periode yang kemarin bisa menghubungi LPTK lokasi PPG ibu dan bapak waktu kuliah. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica jawabannya. Mungkin bisa menjadi pencerahan ya untuk Bapak Ibu guru yang sebelumnya ikut retaker begitu di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu guru, ini banyak sekali yang tanya. Saya belum mengikuti PPG Dalja, bisakah saya daftar Praja? Betul. Jika Bapak Ibu guru itu belum masuk Dapodik, memang betul nantinya harus ikut PPG untuk calon guru. Nah, ini teman-teman untuk calon guru juga banyak sekali yang komen nih, yang pengen segera PPG juga. Nah, jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, silahkan nanti untuk follow akun Instagram PPG, mengikuti informasi di laman PPG, dan mengikuti semua informasi yang kita berikan di media sosial maupun kanal-kanal resmi informasi dari PPG Kemendikbud begitu. Nah, terkait pembukaan pendaftaran, kemudian proses seleksi dan lain sebagainya akan kami share selalu di media sosial maupun di laman. Begitu juga terkait pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini begitu. Nah, mungkin Mas Vica ada pesan-pesan penyemangat untuk Bapak Ibu guru dari piloting 1, piloting 2, dan guru tertentu yang masif ini untuk mengikuti rangkaian proses penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu. Ada pesan semangat atau sekilas apa gitu Mas Vica, silakan. Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Pesan saya cuma satu, mohon ibu dan bapak aware atau peduli dengan apapun hak atau yang dimiliki oleh ibu dan bapak seperti data, pendataan, kemudian akun, kemudian password. Nah, jangan mudah percaya atau jangan mudah memberikan akun atau password ibu dan bapak kepada orang lain yang memang asing atau memang tidak ada hubungannya dengan kepentingan ibu dan bapak. Karena begitu ibu dan bapak menyebarkan akun ataupun password, ada beberapa sanksi atau ada beberapa efek akibat dari penyebaran akun maupun password ibu dan bapak tadi. Seperti saat pemanggilan konfirmasi, informasi yang kami terima, saya belum melakukan konfirmasi apapun, tapi ternyata di SIM PKB atau di sistem pemanggilan ternyata sudah terklik atau sudah diisi tidak bersedia dengan ada alasan karena konfirmasi tidak bersedia ini dimasukkan atau meminta passwordnya. Oleh karena itu, ibu dan bapak mohon aware, mohon peduli dengan data ibu dan bapak sendiri, mohon dicek berkala, baik di aplikasi apapun, di pendataan apapun, dan mohon dijaga akun ataupun password apapun layaknya ibu dan bapak menjaga PIN ATM ibu dan bapak. Seperti itu. Semangat ibu dan bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Vica. Dan Bapak Ibu guru, perlu kami tekankan bahwa proses penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu ini diselenggarakan secara gratis, full APBN. Seperti yang kita katakan di awal tadi ya Bapak Ibu, ini gratis, biaya apapun. Jadi jangan percaya terhadap orang-orang yang menawarkan kelulusan, kemudian menawarkan panggil asal bayar segini. Jangan ya Bapak Ibu, jangan percaya. Asalkan Bapak Ibu tadi aware terhadap data-datanya, insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi administrasinya. Nah, kemudian jangan percaya dengan yang jual-jual jawaban atau joki dan lain sebagainya. Karena validitas terkait orisinalitas jawaban Bapak Ibu itu akan sangat dipertimbangkan. Kalau jawabannya sama, bisa jadi nanti tidak valid. Bisa jadi nanti akan terhalang mengikuti UKPPG-nya. Jadi Bapak Ibu harus diupayakan mengerjakan ini sesuai dengan jawaban Bapak Ibu masing-masing, begitu. Jangan sampai Bapak Ibu percaya dengan orang-orang yang menyediakan hal-hal curang tersebut yang akhirnya nanti akan merugikan Bapak Ibu sendiri, begitu. Sekali lagi ini gratis ya Bapak Ibu. Nah, informasi terkait penyelenggaraan
sekali lagi kami infokan ada di media sosial dan juga di laman PPG Kemdikbud. Terima kasih Mas Vica atas waktunya. Terima kasih Nantikan Mbak Cynthia. kasih Mas Vica. Nantikan episode untuk jumpa PPG selanjutnya, episode 19 di minggu depan. Begitu, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.